tweet atau komentar tuh terkait dari Angin tidak punya paspor ini, kenapa dulu Angin nggak punya KTP, sekarang Angin nggak punya paspor ini Angin harus punya identitas atau gimana? Enggak sih, ya saya betul, saya kemarin komen tuh Angin tidak punya paspor. Soalnya ada yang nulis berita kan soal tahun 2023, Anies bilang Angin tidak punya KTP. Nah, tapi bedanya gini, kalau di tahun 2023 saya ceritakan tentang kondisi udara di Jakarta itu satu akibat polusi di dalam kota dari kendaraan bermotor mayoritas. Lalu yang kedua adalah dari asap-asap cerobong-cerobong PLTU pabrik di luar Jakarta yang terbawa angin masuk ke dalam Jakarta. Jadi kalau tahun 2003 kita posisinya menerima kiriman polusi udara. Karena itulah kenapa di Jakarta seringkali unik angka polusinya. Misalnya jam 2 pagi kotor sekali polusi dari Jakarta. Padahal jam 2 tadi lagi ada kendaraan bermotor tuh. Kok bisa kotor sekali jam 2 pagi? Ya karena pada saat itu angin dari alang Serang masuk ke Jakarta, dan di Serang ada PLTU yang cerobong asapnya itu membawa ke sini. Atau kadang-kadang malah yang unik ini, alat pantau kita di Jagakarsa dengan di dekat Bundaran HI. Seringkali yang Jagakarsa itu jauh lebih kotor daripada yang di Bundaran HI. Sementara Jagakarsa itu kan daerah yang hijau. Kalau di Bundaran HI kan daerah padat lalu lintas. Itu menunjukkan artinya apa? Di masa yang kegiatan sehari-hari, ya sumbangannya dari sumbangan polusi itu dari kendaraan bermotor. Itu kira-kira 35% dari kegiatan dari polusi. Tetapi yang Jakarta jadi ekstrim kotor, itu kan beberapa hari aja. Nah beberapa hari itu karena angin yang masuk ke Jakarta. Jadi kalau tahun 2023 saya jelaskan tentang Jakarta sebagai penerima polusi dari daerah lain. Sekarang situasinya sebaliknya, kita Indonesia yang di situ ada kebakaran, terbawa angin kena tetangga-tetangga kita, khususnya Malaysia sekarang nih. Singapura udah mulai jaga-jaga. Nah, sama-sama menunjukkan kondisi di mana polusi udara itu bergerak mengikuti pergerakan air juga. Karena itulah penting bagi kita untuk mengendalikan sumber polusinya. Ada yang diistilahkan dalam sumber itu source dan non-source. Nah yang seperti ini, sumber polusinya itu yang harus dikendalikan. Pak, ini asap kebakaran hutan sudah sampai Malaysia seperti apa? Sarawak ya, kebetulan anginnya memang agak mengarah ke sana waktu itu. Tapi suka bolak-balik gitu. Tapi sekarang mitigasi dan pemadaman terus-terusan, kerja keras mereka. Kita ini berdoa akan dulu kerja keras. Oke? Kepada warga Konoha ya, ini Bandaraya Kuala Lumpur nampak KLCC kabur-kabur saja sebab jerebu yang datang daripada wilayah Kalimantan menutup ruang udara Kuala Lumpur ya. Ucapan Mas Anies soal angin gak punya KTP kini terbukti 100%. Asap kebakaran hutan di Kalimantan kini sudah menginvasi bagian Sarawak yang memaksa ribuan anak-anak sekolah harus diliburkan. Netizen pun langsung teringat dengan kalimat Anies Baswedan yang pernah mengatakan bahwa angin itu tidak punya KTP, yang mana saat itu Anies menekankan bahwa polusi udara itu memiliki sifat lintas batas. Polusi yang mengotori Jakarta saat ini bisa jadi berasal dari wilayah luar Jakarta. Hal ini terjadi karena polusi itu bergerak mengikuti arah angin. Sementara itu, angin bebas bergerak kemana aja tanpa mengenal tanda penduduk atau batas wilayah administrasi. Jadi intinya, jangan Kalimantan. Oh ya, anyway, gak mungkin ada pihak yang bakal diuntungkan daripada bencana alam ini, bukan? Ya kan?